dunia itu didatangi dua malaikat. Yang pertama Israil, yang kedua Jibril. Bentuk wajahnya, bentuk wajah malaikat itu dalam Quran disebutkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada yang wajahnya keras, ada yang wajahnya lembut. Tergantung amal masing-masing. Kalau amal kita main togel, main slot, sabung ayam, minuman keras, saya jamin yang datang warnanya pasti malaikat yang mukul kasar. Kan begitu? Pasti yang datang malaikat wajahnya kasar. Maka yang main slot, main judi berhentilah. Dah kate keberkahan rezeki. Saya jamin, siapapun yang makan harta haram, cari dari harta haram, itu suatu saat hilang dengan cara sendirinya. Tak ada berkahnya. Minum tes. Kemana turunnya? Kira-kira kalau ada orang meninggal dunia, dicabut Pak, dicabut dari ujung kaki sampai ke lutut. Habis dari lutut ke pusat. Makanya orang kalau 3 hari sebelum sakaratul maut, biasanya kalau orang yang tua-tua itu beraknya tidak ada rasa lagi, keluar lewek. Tidak ada remnya lagi. Kenapa? Separuh dari badannya sudah memberi kode bahwa ruhnya bakal lepas. Seperti di Palima ada perumahan namanya Tugu Permai. Saya diminta datang ke sana untuk mendoakan orang yang masih hidup tapi tua. Minta doa apa? Saya bilang biar mudah sakaratul maut. Ya Allah. Siapa yang minta anaknya? Laku, Ustaz tolong doakan supaya mudah sakaratul mautnya. Saya datang ke sana hari Rabu. Sampai di sana saya tengok bacaan. Lama saya tengok. Habis itu saya baca Quran. Kalau ada orang mau mudah sakaratul maut, catat ayatnya. Pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua baca 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma sampai habis. Yang ketiga baca surah Al-Fajr. Orang kalau mau mati tidak usah baca Yasin panjangnya. Kepanjangan itu. Kalau orang mau sakaratul maut baca ayat ini Al-Fajr. Di bagian yang terakhir ya Tuhan nafsul mutmainnah itu diulang 3 kali. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ulangi 3 kali. Habis itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis itu istighfar. Habis itu baru baca La ilaha. Cuma pelan-pelan. Orang kalau mau sakaratul maut itu susah mengucapnya. Jangan cepat-cepat. Mengucap La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pelan-pelan. Ingat ya, dalam hadis disebutkan kalau orang menjelang sakaratul maut sempat mengucap La ilaha illallah, itu sudah cukup menandakan dia husnul khotimah. Tak perlu dipaksa sampai nafas terakhir kayak di film-film. La ilaha illallah. Tak bisa nafasnya, tak bisa. Cukup kalau sudah sekali dia mengucap La ilaha illallah, itu sudah tanda husnul khotimah. Saya datang hari Rabu
masih banyak. Orang tubuh Kurma itu tahu semua kisah itu. Apa saya bilang? Paling cepat 2 hari pasti mati sih. Paling lama 1 minggu. Kok Ustaz bisa tahu? Saya bedah kitab lama. 1 hari saya baca ulang-ulang. 2 hari lagi saya bilang matinya. Kenapa dah besok Ustaz? Belum ajar. Macam mana? 2 hari lagi Ustaz. Ya. 2 hari kemudian saya ditelepon, Ustaz, mak saya sudah meninggal dunia. Pas. Makin hebat lah saya di sini. Padahal itu semua sudah ada dalam kitab para ulama tentang tanda-tanda sakaratul maut. Di bulan 1 kemarin tahun 2021 saya masih ingat, anak saya baru lahir. Maghrib saya ditelepon, Ustaz, mak saya dari jam 2 siang sakaratul maut tak putus-putus. Bisa tak Ustaz datang ke sini, ke rumah sakit non muslim? Apa rumah sakit itu? Yang ada patung-patung itu. Hah? Saya tak ibu juga. Biar ibu juga. Kode etik media. Jadi saya masuk ke rumah sakit itu tadi. Saya tengok di pinggir-pinggir itu patung galau. Baru saya ingat kata Nabi, ruangan yang banyak patungnya itu tidak mendatangkan malaikat rahmat. Susah rasa mau. Kalau orang nak mati tidak usah bawa lagi rumah sakit, tidak usah. Talkinkan saja. Sampai saya di rumah sakit itu saya tengok patung berjejer banyak. Ada patung Bunda Maria, ada patung anak-anak double celana kecil-kecil. Naiklah saya lantai berapa, depannya tuh ada musola. Saya sholat isya di situ. Saya bilang sama anak-anaknya, sudah ikhlas semua. Sudah ikhlas Ustaz. Dari jam 2 siang kami nunggu tidak putus-putus. Habis sholat isya, saya katakan, ya Allah, tolong tutup semua patung-patung yang di rumah sakit ini, supaya malaikat rahmat turun. Jam 8 malam saya bacakan ayat yang saya bilang tadi, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Fajr, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Habis itu saya bilang sama ibu itu di telinganya, La ilaha illallah. Dia ikuti saya 1 kali. Habis itu saya bilang, saya mau pulang. Kenapa saya pulang dan nunggu ibu saya meninggal? Masih lama. Di motor, pas saya turun, patung-patung di rumah sakit itu ditutup terpal semua. Saking hebat doa. Ditutup pakai terpal. Anaknya pun terkejut, kok bisa Ustaz ditutup pakai terpal? Allah alam semua. Di motor jam 9 malam, saya bilang sama anaknya, tolong talkinkan makmu di jam 1, jam 12 sampai jam 1 malam. Kamu jam itu malaikat Israfil bakal datang. Wah, hebat lagi. Nyebutnya jam, bukan lagi hari. Saking kita bedah kita terus dari luar kepala. Apa yang terjadi? Pas jam 1:10 masih ada screenshotnya. Jam 1:10 apa kata dia? Ustaz, alhamdulillah mak kami meninggal dalam keadaan tenang. Artinya kematian itu bisa dipersiapkan. Bisa dipersiapkan. Kalau kita ngerti tadi. Orang kadang-kadang lah tahu nak mati, masih cukup naik motor. Dicabut Israel jatuh, terlindas tuh. Tak tahu dia bahwa detik itu terakhir. Kayak budak yang dilindas di Palesboro kemarin itu. Saya tahu ceritanya. Dia cuma ngobrol sama kawannya. Jadi tak pindah rumah. Jadi kata dia pindah di kuburan. Dikabul itu orang itu. Ucapan itu bisa jadi doa. Hati-hati. Maka saya bilang sama orang muslim,
Ini dah tengok anak agak nakal dikit, oi monyet balik. Sore akhirnya anaknya kejar monyet. Kapan ditengok lama-lama monyetnya. Salah siapa? Salah makmum. Saya ni pak anak nakal dulu. Yang ajari saya itu 6 ustazah. Sakit bermain. Iqra 6 turun Iqra 4. Iqra 6 turun lagi Iqra 2. Sampai yang ngajari saya itu 6 ustazah. Tapi mak saya setiap selesai sholat berdoa, ya Allah jadikan anak saya hafal Quran. Ya Allah jadikan anak saya ustaz. Ya Allah jadikan anak saya dimudahkan. Apa yang terjadi Pak? S1, S2, S3 sampai hafal Quran itu semudah membalik telapak tangan. Siapa yang menyebabkan itu? Doa dari orang tua saya. Maka Nabi ketika lahir itu langsung didoakan oleh Abdul Muthalib, ya Allah jadikan dia pemimpin Quraisy. Di depan pintu Ka'bah bayi Nabi Muhammad diangkat seperti ini. Ya Allah jadikan dia pemimpin umat, kata Abdul Muthalib, di depan Ka'bah. Maka kalau anak atau yang baru lahir jangan langsung dibawa ke rumah, tapi bawalah ke masjid terdekat. Kalau mengikut seperti Nabi, bawa di masjid terdekat, bapaknya sholat di situ, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu berdoa, ya Allah jadikan anak ini hafiz Quran. Tapi kita kan tidak baca sejarah. Akhirnya anak baru lahir sudah dibawa ke kamar, sudah dibawa kemana-mana, sudah dibawa tempat mertua, tadi dibawa keliling, tapi masjid dilupakan. Padahal Nabi baru lahir langsung dibawa ke depan pintu Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah. Itu rahasia pertama peristiwa Maulid Nabi SAW. Saya kasih amalnya. Jadi mulai hari ini siapa yang baru punya anak, baru lahir, bawa ke masjid. Kalau di masjid ada imam, cari orang yang hafiz Quran, minta doakan mereka supaya anak ini dimudahkan oleh Allah. Tidak ada anak yang nakal, cuma anak banyak yang belum ngerti saja kehidupan. Bimbinglah dengan cara yang baik. Saya sering ketemu dengan anak yang nakal, tapi tidak pernah putus asa mendidiknya. Kenapa? Setiap orang bisa saja berubah. Lanjutkan. Jadi ketika dicabut Israil tadi, kira-kira roh kita kemana? Kemana kira-kira? Dijemput. Siapa yang jemput? Bukan Israil, bukan Jibril, tapi bukan dalam hadis riwayat Muslim, orang yang pernah bunuh 100 nyawa. Pernah dengar ceritanya? Itu ada 2 malaikat yang menjemput. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Apa kata malaikat rahmat? Aku yang berhak bawa jemput 2 orang ini karena dia sempat taubat kepada Allah. Kata malaikat azab, tidak. Yang berhak menjemput ruh orang ini adalah aku, karena dosanya terlalu banyak, bunuh 100 nyawa. Berdebat mereka. Akhirnya kata Allah, coba ukur jalan tempat dia membunuh sama jalan tempat dia taubat. Ketika diukur, jasadnya jatuh lebih sekilan lebih dekat di tempat dia bertobat daripada tempat dia membunuh. Apa kata Allah? Gara-gara lebih sekilan itu, yang berhak menjemputnya adalah malaikat rahmat. Kalau dijemput dibawa kemana? Nah kan pertanyaannya kayak gitu. Dibawa kemana kira-kira? Buka dalam kitab Tarikh. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib, mati dalam keadaan tangannya putus dua-duanya di medan perang. Ketika jasadnya selesai dimandikan,
Nabi Muhammad duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi mengucap waalaikumsalam. Sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau mengucap salam siapa? Kata Rasulullah, aku mengucap salam Ja'far bin Abi Thalib. Saat ini berada di langit dan dibawa malaikat rahmat untuk berkeliling ke pintu-pintu surganya Allah. Jadi kalau kita mati, dijemput malaikat rahmat. Kalau amal kita baik, dibawa keliling ke pintu-pintu surga. Catat baik-baik, tidak ada tinggal di rumah 40 hari. Habis dibawa keliling pintu-pintu surga, dikembalikan ruhnya ketika sudah dikafani, mau dibawa ke kuburan, baru diturunkan bersama jasadnya. Apa kata dia? Percepat masuk ke dalam kubur, karena aku sudah melihat betapa indahnya pintu-pintu surga dan surga-surganya Allah. Itu habis. Pengen cepat gitu, cepat masuk, karena aku sudah melihat betapa indahnya surga. Tapi yang orang-orang banyak minuman keras, main judi, buat dosa, zina, maling, makan harta haram, itu ruhnya dibanting, diangkat ke langit, dibanting ke bumi, kemudian diperlihatkan pintu-pintu neraka jahanam. Lalu dia katakan kepada jasadnya, mau dibawa kemana jasadku? Mau dibawa kemana? Sampai di dalam kubur, dia mengucapkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematian saya supaya saya bisa beramal soleh. Fa asaddaq wa akun minas sholihin. Niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan beramal soleh. Apa kata Allah? Sungguh sudah terlambat untuk bertaubat. Itulah kondisi ruh kita ketika sakaratul maut. Banyak perjalanan panjang, sampai di dalam kubur, dikubur. Selesai dikubur, 7 langkah kita pergi, datang malaikat mungkar dan kira-kira 7 langkah orang yang terakhir pergi, atau 7 langkah orang yang pertama pergi. Ayo coba. 7 langkah orang yang terakhir. Maka keluarga jangan pergi dulu setelah orang-orang meninggalkan kuburan. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, talqini orang yang baru sudah meninggal dunia. Karena telapak kaki kalian didengar oleh mereka. Kata Imam Al-Ghazali, kalau telapak kaki dia dengar, apalagi talqin yang kita baca. Makanya masuk kuburan itu harus lepas sendal. Tak boleh pakai sendal, makruh. Bahkan Imam Nawawi mengatakan mengganggu orang yang ada dalam kuburan. Harus dilepas. Maka kuburan itu harus dibuat adab-adab masuk kuburan, mengucap salam, melepas sendal, pakai menutup aurat, banyak. Dalam kitab Mata Al-Ghawiyah wa Taqrib disebutkan semua itu. Adab-adab secara luas. Ketika 7 langkah kita pergi, ada anak yang mengucap, wahai ayahku, fulan bin fulan, akan datang 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Jangan takut, jangan gemetar. Mereka juga makhluk Allah. Jawablah pertanyaan mereka dengan jelas dan tegas bahwa Allah Tuhanmu, Muhammad Nabimu, Al-Quran kitabmu. Itu sangat betul-betul membantu orang yang dalam kubur. Karena orang dalam kubur, kalau telapak sendal kita didengarnya, apalagi suara anak yang soleh. Bukan dalam hadis qudsi, ada orang tua lagi diazab dalam kuburnya, tapi malaikat berhenti mengazab.
gara-gara anaknya baca Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosa orang tua kami. Jadi bertanya orang tua ini, kenapa kau tidak pukul saya wahai malaikat munkar? Kata malaikat munkar, bagaimana aku bisa memukulmu sedangkan anakmu berdoa untuk diampuni dosa-dosa? Itulah perlunya anak yang soleh. Masuk ke anak itu di tahfiz pesantren yang ada basis agamanya, supaya menolong kita di alam kubur. Harta yang banyak bakal ditinggal, anak yang banyak bakal ditinggal, tapi anak yang soleh walaupun satu orang itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Kita tidak mati galau, kata yang hidup di dunia ini lama-lama. Ada yang mau tinggal di dunia ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ada. Capek kita di dunia ini. Suatu saat kita pasti mati. Tapi persiapkan itu semua. Bagaimana Ustaz persiapannya? Inti dari perayaan Maulid ini, keluar dari tempat ini, kita berubah jadi orang yang lebih baik. Itu yang pertama. Apa yang salah dalam hidup kita? Sholat masih tinggal. Ayo perbaiki sholat kita. Sholat itu modal untuk kita masuk ke dalam surga. Orang yang tidak sholat satu kali saja, itu sudah menjamin 1000 tahun di dalam neraka. Apa yang buat kita tidak sadar sampai detik ini? Kita tak mau sedekah, tidak mau memperbaiki diri, sampai kita tak mau sholawat kepada Nabi. Padahal kata malaikat Jibril, barang siapa yang sholawat setiap malam 20 kali kepada Nabi Muhammad, aku gandeng dia melewati jembatan Sirat. Ibu-ibu yang mau melewati jembatan Sirat, cepat bacalah sholawat setiap malam 20 kali. Ada yang mengatakan jembatan Sirat lebih tipis daripada satu rambut dibelah 7. Itu bagi amal yang sedikit. Selama hidup di dunia amalnya sedikit, jembatan Sirat tipis. Tapi amal kita kalau banyak, itu jembatan Sirat lebar, Pak. Kita bisa lari, kita bisa sekejap lewat jembatan itu. Tergantung amal masing-masing. Yang kedua, dalam perayaan Maulid ini, selain untuk memperbaiki diri, saya minta ibu bapak jangan pernah lupa sholawat setiap hari. Jangan pernah lupa. Karena kata malaikat Israel, barang siapa yang sholawat kepada Nabi 20 kali, maka aku cabut nyawanya selembut-lembut. Lembut dicabut. Cuman ada sama saya lupa error. Tahu gak errornya? Saya bilang sama jemaah, banyak-banyak amalan sunnah seperti wudhu sebelum tidur. Akhirnya ibu-ibu ini rame wudhu sebelum tidur, cuma gak ngerti ilmunya. Akhirnya habis wudhu sebelum tidur dipasang batas, kalau bantal di tengah-tengah, lakinya gak meluk. Apa dekat? Aku laki kau, aku ni habis wudhu. Kalau kau belum baca 2 minggu lagi yang tak dibeluk, akhirnya meluk bini tetangga. Karena tak ngerti ilmunya. Padahal kalau wudhu sebelum tidur boleh, pakai wudhu masa lagi boleh. Batal tak? Yang batal itu cuma macam sapi. Kalau kita nak tidur itu boleh, tapi pakai mazhab lain supaya disentuh suami tidak batal. Tapi sekarang ya Pak, ya Allah, ibu-ibu di Parajes sana jadi Pardes, ada yang curhat sama saya, Ustaz, ngapalah banyak tetangga saya tidak baik sama saya. Apa saya bilang? Saya berbakar sama suami, ditengok baik. Itulah saya bilang tetangga saya.
tetangga mirip syaitan. Tahu dah bu, tetangga mirip syaitan. Rumah sebelah bertunjuk ribut, kalau kita ngintip di jendela direkam, di zoom, lantak kalau ajar. Inilah tetangga syaitan. Kadang-kadang ya Allah, kita beli motor baru bagus, tetangga yang ngegas di rumah. Mana itu deketin motor, tetangga naik pangkat, naik pesawat, itu naik darah. Semana lah kira-kira? Karena hati ini sudah busuk. Contoh Nabi itu kan, Nabi tidak pernah ada dendam. Ini dikit-dikit dendam. Nabi itu nangis pak tiap malam. Kalau lihat umatnya satu sama lain ribut, tidak baikan, musuhan, pada sama-sama Islam. Nabi itu nangis setiap malam. Nengok kita ninggalkan sholat. Nabi nangis setiap malam. Nengok kita tidak baca selawat tiap hari. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, izinkan aku mensyafaatkan semua umat. Jadi yang kedua, banyakkan baca sholawat. Yang terakhir, karena saya harus menyiapkan diri ceramah lagi kan, habis sholawat. Tapi setelah sebagai tebo aja, itu wanti-wanti, agak bisa drop kan. Kemana kalau ketemu, gimana itu? Habis itu awal November 3 negara, Singapura, Thailand, Malaysia, kan keren. Habis itu kemana lagi? Desember Aceh, Januari Turki, habis itu Februari Umroh. Bayangkan perjalanan saya itu selama itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa macam itu. Yang belum umroh saya doakan bisa umroh. Yang belum haji mudah-mudahan haji. Jangan amin baik usaha. Amin bila gunung. Serius. Banyak jamaah berdoa amin, amin, amin. Beda hati. Tidak berangkat. Jual tanah yang ada gunung itu jual. Untuk apa itu untuk sampai kita mati tinggal galau itu. Kenapa Ustaz kita harus umroh? Sholat 1 rakaat di Mekah sama dengan 10.000 rakaat sholat di masjid biasa. Yang baru tobat kejar amal soleh di sana. Tapi berangkatnya sama saya, jangan sama yang lain. Kaget kalau yang lain umrohnya cuma 2 kali. Kalau saya 4 kali jadi. Seminggu itu bisa umroh 6 kali. Kalau pembimbingnya bisa diarahkan. Kita kadang-kadang dikasih jatah cuma 2 kali. Padahal waktu banyak, akhirnya banyak keliling ke pasar, beli kurma, beli tasbih. Di Mahabbatullah banyak. Kenapa nak beli jauh-jauh? Kalau umroh, pesan saya satu. Bapak kalau umroh haji, bawa air zam-zam keliling tawaf. Itu yang mahal. Kalau kurma ada di Mahabbatullah, air zam-zam biasa ada di Mahabbatullah. Tapi air zam-zam yang ibu bawa segerijen kecil, bawa keliling Ka'bah, itu sangat berguna untuk mengobati semua penyakit. Termasuk istri saya, itu sore-sore belum ada pembukaan kata dokter, 3 hari lagi melahirkan. Tapi saya bilang